Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'. والتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-6 dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-5. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang ke-5, qala Utsman radhiyallahu an. Sayyidina Utsman berkata, Sayyidina Utsman ini menantu apa mertuanya Rasulullah? Menantu. Menikah dengan siapa? Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummul Kulsum. Yang pertama siapa? Sayyidah Ummul Kulsum. Berarti ini kakaknya ya? Ya. Kemudian menikah dengan adiknya Sayyidah Ruqayyah. Apa kata Sayyidina Utsman? Innal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawfi. Innal mu'mina yanbaghi ayyakuna masyian fi sittati anwa'in minal khawfi. Sesungguhnya seorang mukmin itu hendaknya memiliki 6 macam ketakutan atau kekhawatiran. Ini perlu dimiliki bagi seorang mukmin. Takut yang bagaimana yang bagus, yang terpuji, yang baik, itu takut yang bagaimana? Apakah takut setan? Apa takut putus cinta atau takut apa? Kita akan simak satu persatu. Pertama, ahaduha. Yang pertama, min qibalillahi ayyakhudha minhul iman. Pertama, kita harus punya ketakutan, kekhawatiran dari Allah ketika nanti Allah mencabut, mengambil kita untuk kembali kepadanya, kemudian iman kita juga dicabut oleh Allah. Itu perlu khawatir. Makanya kata Imam Haddad itu, orang yang merasa aman dia tentang imannya akan dicabut, artinya dia itu merasa aman, iman saya itu pasti ada sampai nanti mati. Dikhawatirkan imannya benar-benar tidak ada. Makanya kekhawatiran seperti ini perlu. Khawatir nanti bagaimana ketika kita menghadap kembali kepada Allah, iman kita ternyata dicabut juga. Seiring dicabutnya nyawa, ternyata iman juga dicabut. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Karena orang itu kan dinilai dari akhirnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya itu bagus, maka bagus juga. Kalau amalnya itu bagus, maka penutupnya juga bagus. Itu dijelaskan secara rinci di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, bagaimana Nasha'ihud Diniyah, bagaimana caranya agar orang bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman. Salah satu di antaranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya adalah sholat. Bahkan kata Imam Haddad, termasuk hal yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khotimah adalah meremehkan urusan sholat. Meremehkan urusan sholat. Sholat itu tidak bisa ditinggal dalam kondisi bagaimanapun, dalam keadaan apapun tidak bisa ditinggal. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, itu masih, misal puasa tidak kuat ya tidak wajib puasa, haji tidak mampu ya tidak wajib haji. Tapi kalau sholat
asal dia itu bukan gila, balik, berakal, bukan orang mati, wajib sholat. Sakit separah apapun tetap wajib sholat. Urusan bersuci kan ada pembahasannya sendiri, berarti dia tidak wajib untuk bersuci. Nah, orang itu kalau sudah meremehkan urusan sholat, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan tidak membawa iman. Karenanya diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berdoa dengan doa ini yang cukup bagus, bisa juga untuk kita tiru. Doanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang iman itu tidak bisa murtad. Artinya iman terus sampai mati. Ini doa yang sangat bagus sekali. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak habis. Luar biasa, karena kalau kenikmatan habis ya kita yang sengsara. Jadi kalau minta itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, saya pengen diberi kenikmatan, ya terserah kamu lah, tidak apa-apa. Saya sudah kadung putus asa, tidak apa-apa dikasih 1 juta. Jangan begitu, Allah itu kaya. Kamu kok suudon sama Allah? Tidak apa-apa dikasih 1 juta. Minta itu yang banyak. Tidak usah malu. Kepada Allah itu tidak usah malu kalau minta itu. Ini doanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, wa na'iman la yanfadu, dan kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Wa qurrata aynin la tanqati'u, dan penyejuk mata, penyejuk jiwa yang tidak terputus. Wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khulud. Dan aku ingin bersama Nabi Muhammad di surga yang paling tinggi, surga keabadian. Ini doa yang bisa untuk kita tiru, doanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini yang pertama. Kekhawatiran yang perlu untuk kita miliki, ketakutan yang perlu untuk kita miliki. Allah mengambil nyawa kita, di saat itu juga Allah mencabut iman kita. Perlu khawatir seperti itu. Jangan kita merasa aman, tidak bagus. Sesoleh apapun kita, jangan merasa aman. Makanya Rasulullah itu sebagai contoh yang cukup terbaik. Beliau seringkali berdoa setiap selesai sholat, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Coba ya, kita bisa ngambil satu pelajaran berharga dari Rasulullah. Rasulullah itu masih khawatir, beliau itu mengakhiri hidupnya dalam keadaan tidak berpegang teguh kepada agama Allah. Jadi beliau doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati itu makanya summiyal qalb li'annahu yataqallab. Al-qalbu dikatakan disebut al-qalb li'annahu yataqallab, bolak-balik. Bisa jadi pagi itu suka, bisa jadi sore sudah benci. Kalau istilahnya orang-orang Indonesia itu, pagi tahu, sore tempe. Bolak-balik hati itu. Kadang awalnya teman yang cukup akrab, tiba-tiba gara-gara masalah sedikit sudah berubah. Singkur-singkuran, tidak nyapa. Itu hati seperti itu. Rasulullah berdoa setiap selesai sholat, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, berpegang teguh terhadap agamamu. Rasulullah saja masih khawatir. Kita itu mestinya jauh lebih khawatir, kita mestinya jauh lebih takut. Seperti itu. Satu contoh yang lain juga, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berdoa, tawaffani muslimah wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam. Sekelas Nabi ya, sekelas Nabi, sekelas Rasul, itu juga masih khawatir. Kita mestinya jauh lebih khawatir. Kadang-kadang ketakutan kita itu bukan ketakutan yang terlalu penting, tapi ketakutan yang menurut kita takut terhadap masa depan, sesuatu yang tidak pasti-pasti itu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Kalau seperti ini kan sudah jelas ini urusan keselamatan kita dunia dan akhirat. Itu nanti gimana nanti? Saya besok masih belum punya uang, nanti gimana makannya?
itu semuanya sudah dijamin sama Allah. Yang menjamin kita ketika kita berada di dalam kandungan siapa kalau bukan Allah? Nah, itu kekhawatiran seperti itu sangat diperlukan. Contoh lagi yang lain, kekhawatiran salah seorang ulama, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar. Dulu itu beliau punya kambing, kemudian dirawat, dipelihara, dipersiapkan untuk disembelih pada saat hari raya Idul Adha. Setelah besar, setelah waktunya tiba, diserahkan kepada pembantunya untuk disembelih. Ternyata pada saat disembelih, pisaunya meleset. Akhirnya tidak sesuai dengan aturan menyembelih di dalam syariat. Akhirnya kan kambingnya jadi bangkai. Akhirnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar ini nangis. Pembantunya tanya, "Habib, ini kenapa kok kau nangis ini? Kenapa? Apa karena ininya mati, kambingnya mati? Kalau karena ininya mati, tak ganti berpuluh-puluh kali lipat dah apa? Tak ganti 10 atau lebih dari itu. Cuma satu kambing saja." Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar? Dia mengatakan, "Aku tidak menangis karena kambingku yang mati, tapi aku menangis, aku khawatir nanti akhir hidupku seperti apa. Ini kambing ini tujuannya bagus untuk dijadikan hewan kurban, tapi kenyataannya akhir hidupnya tidak jadi hewan kurban." Jadi orang-orang soleh itu melihat alam sekitar itu dengan pelajaran yang cukup bisa menjadikan mereka ini menjadi bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih baik daripada sebelumnya. Itu orang-orang soleh. Apapun bisa menjadikan pelajaran. Termasuk malaikat Jibril dan Mikail itu pernah suatu ketika mereka berdua ini menangis. Kemudian ditanya oleh Allah, "Wahai dua malaikat, kenapa kalian berdua menangis?" Kemudian dia menjawab, "Bagaimana kami tidak menangis? Kami pernah melihat ceritanya iblis, di mana iblis ini makhluk Allah yang taat, yang ahli ibadah, tapi ternyata akhir hidupnya su'ul khotimah." Nah, malaikat saja yang tidak punya dosa, yang tiap hari beribadah, tiap detik tidak pernah maksiat, itu masih juga khawatir bisa mengakhiri dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita sebagai manusia yang banyak dosanya mestinya jauh lebih khawatir, jauh lebih takut ketika nyawa kita dicabut, iman kita juga dicabut oleh Allah. Ini pertama, kekhawatiran dicabutnya iman pada saat kita dicabut nyawa. Yang kedua, wasani min qibalil hafadhati ayyaktubu alaihi ma yaftadhu bihi yaumal qiyamah. Kita harus khawatir, kita harus takut kepada dua malaikat yang selalu mengawasi kita, yang selalu mencatat amal buruk dan baik kita. Terutama kepada malaikat atid. Kalau malaikat raqib ya alhamdulillah, karena yang baik-baik pasti dicatat. Malaikat atid kita mestinya harus takut, khawatir, karena mereka berdua pasti selalu bersama kita. Kemarin ada yang tanya pas waktu rutinan Habib Taufik itu, malaikat itu apakah bisa mencatat niat kita dan isi hati kita? Kata Habib Taufik, kalau malaikat yang dicatat yang dohir-dohir, orang berangkat cari ilmu ya itu dicatat, urusan niatnya malaikat tidak bisa. Tapi itu nanti ada bonus di buku catatan amalnya masing-masing dari Allah. Oh ini kok banyak, ini kok sepertinya pernah haji, ini pernah sedekah sekian miliar, ini pernah bangun masjid. Itu dari Allah itu nanti. Tapi malaikat ya, yang dohir-dohir saja itu yang dicatat. Karena malaikat tidak bisa mengetahui isi hati seseorang. Sebagaimana misalnya ada orang meniatkan pahala kebaikannya untuk kita, itu juga malaikat tidak bisa. Bukan tugasnya, maksudnya bukan tugasnya, itu bagian Allah untuk memasukkan ke buku catatan amal kita. Yang kedua, ini kita harus merasa khawatir dari kedua malaikat. Khawatirnya apa? Khawatir ditulis hal-hal yang bisa mempermalukan kita pada hari
pada hari kiamat. Kalau kita di dunia saja itu ketika terbuka aibnya bisa malu, apalagi nanti ketika pada hari kiamat di mana akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Kita itu kan ketika di dunia punya aib, khawatir pasti aib itu akan terbongkar, tuh khawatir. Karena kita akan malu. Bagaimana ketika nanti di hari kiamat, pasti kita jauh lebih malu ketika aib itu dibuka oleh Allah. Makanya kekhawatiran seperti itu harus ada. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Dipermalukan di dunia itu jauh lebih ringan dibanding dipermalukan di akhirat. Coba ya bayangkan, kita misalkan ketika di dunia kita punya dosa ini, tapi anak tidak tahu, istri tidak tahu, keluarga tidak tahu, orang tua tidak tahu, murid-murid tidak tahu, tetangga tidak tahu. Pada saat di akhirat semuanya tahu. Betapa kita itu sangat malu waktu itu. Karenanya dulu itu ada salah seorang sahabat yang pernah berzina. Setelah melihat hadis ini, setelah mengerti hadis ini, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah, dipermalukan di dunia itu lebih ringan dibanding dipermalukan di akhirat. Dia mengakui dosa zinanya di hadapan Rasulullah. Agar apa? Agar dihukum oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah ini memerintahkan untuk mencabut pengakuannya itu. Tapi karena sahabat ini tahu bahwa lebih baik aku dipermalukan di dunia daripada dipermalukan di akhirat, tidak mencabut pengakuannya itu dan tetap ingin dihukum oleh Rasulullah, dirajam oleh Rasulullah, karena fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhirah. Dipermalukan di dunia itu jauh lebih ringan dibanding dipermalukan di. Tapi ini adalah sikap kita untuk diri kita sendiri, bukan sikap kita untuk orang lain. Artinya begini, misalkan ada si fulan, dia punya aib, dia punya kekurangan. Kemudian saya yang tahu, kita permalukan saja karena dipermalukan di dunia jauh lebih ringan. Bukan seperti itu. Kita yang mempermalukan daripada nanti kamu dipermalukan di akhirat. Bukan. Artinya kita itu untuk mengambil pelajaran bagi diri kita sendiri, bukan kita untuk mempermalukan orang lain. Karena bagaimanapun juga man satara, orang yang menutupi aib dari orang lain, maka Allah akan menutupi aib dirinya sendiri. Maka Allah akan menutupi aib dirinya sendiri. Karenanya ini adalah amalan yang cukup penting. Setiap kita pasti punya aib, setiap kita pasti punya kekurangan. Bagaimana caranya agar aib dan kekurangan kita tidak terbongkar, tidak dibuka oleh orang lain? Diam saja kalau ada aib orang lain. Semakin kita itu mulutnya gatel untuk membicarakan aib orang lain, hati-hati. Setiap orang punya aib, setiap orang punya mulut. Pada saat kita membicarakan aib orang lain, hati-hati, suatu saat pasti akan terbongkar itu aib kita sendiri. Makanya simpan rapat-rapat dengan cara apa? Dengan cara tidak membicarakan aib orang lain. Allah akan menutupi aib diri kita sendiri. Itu berarti tanda penyesalan kepada diri kita sendiri. Kita sudah punya aib, jangan sampai ditambah dengan membicarakan aib orang lain sehingga kita punya dua aib sekaligus. Begitu. Ini ketakutan yang kedua, kekhawatiran yang kedua, kita khawatir kepada malaikat yang mencatat amal-amal buruk kita sehingga kita dipermalukan pada hari kiamat. Yang ketiga, wasalisu min qibali syaitani ayyubtila amalahu. Kita harus khawatir, kita harus takut kepada syaitan. Kenapa kok harus takut? Khawatir amal-amal kita ini digagalkan oleh setan, amal-amal soleh kita. Kadang kan ada orang sudah punya rencana, nanti saya mau cari ilmu, nanti saya mau baca Quran, nanti saya mau zikir, nanti saya mau baca sholawat, nanti saya mau sholat, nanti mau saya sedekah. Tapi karena setan ini selalu membisiki, maka jadi gagal. Kita harus waspada. Seringkali amal soleh kita digagalkan oleh
Setan. Setan tugasnya bukan hanya cuma mengajak orang berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi setan ini juga kadang mengajak orang untuk berbuat baik tapi dengan niat-niat yang tidak baik, sehingga kebaikannya tidak dianggap oleh Allah. Makanya ketika kita tiba-tiba kok semangat untuk melakukan kebaikan, kita harus curiga kepada diri kita sendiri. Ini benar-benar bisikan hati atau jangan-jangan ini bisikan setan? Makanya kita harus tanya kepada hati kita sendiri, niatnya sudah lurus apa belum? Karena kadang-kadang setan tuh ngasih semangat, ayo cepat hadir majelis zikir, hadir majelis sholawat, hadir majelis ilmu, baca Quran, sholat duha, sholat tahajud. Kita harus curiga, ini bisikan setan atau tidak? Caranya kita tahu ini bisikan setan atau tidak, niat kita bagaimana? Kalau misalkan hadir majelis ilmu, dia semangat tapi tujuannya agar mendapatkan perhatian dari orang lain, oh berarti ini bukan bisikan hati sendiri, hati nurani, tapi bisikan setan. Berarti dia itu amalnya karena tujuan riya, pamer karena manusia. Hati-hati. Kadang-kadang setan itu juga tugasnya memberikan kekhawatiran-kekhawatiran kepada orang agar dia itu merasa amalnya tidak diterima. Artinya begini, kamu tidak usah baca Quran, kamu tidak usah sholat jamaah, daripada nanti kamu riya. Akhirnya dia tidak sholat. Jadi meninggalkan ibadah karena takut riya itu adalah bagian dari riya itu sendiri. Orang ketika tidak bisa ikhlas bukan berarti dia meninggalkan ibadah itu. Ini justru salah satu misi setan. Kadang-kadang setan, daripada kamu tidak ikhlas, mending tidak usah. Ini kan juga kadang masuk akal begitu. Pemikiran seperti itu masuk akal. Daripada kamu tidak ikhlas, mending tidak usah. Yang perlu untuk kita lakukan, walaupun kita masih belum ikhlas, tetap melakukan dan belajar untuk ikhlas. Karena kalau kita ketika masih belum ikhlas kemudian meninggalkan, kapan bisa ikhlasnya? Gitu loh. Dan itu memang misi setan. Daripada nanti kamu tidak ikhlas, daripada nanti kamu itu riya, mending tidak usah. Ketika orang sudah gagal melakukan, setan ini merasa berhasil untuk menggagalkan amal soleh manusia. Jadi kalau khawatir riya, tetap saja, khawatir tidak ikhlas, lakukan saja sambil hati itu dinasihati, ikhlas. Nanti ikhlas sendiri. Butuh latihan seperti itu. Awal mulanya misalkan karena uang, misalkan orang ngajar, dibayar, digaji. Ya tidak apa-apa awal-awal. Kalau masih belum bisa, nanti suatu saat juga akan bisa ikhlas sendiri, ya belajar daripada nanti kamu ngajar tujuannya karena ingin mendapatkan bayar, mending tidak usah ngajar. Setan ketawa-ketawa itu karena gagal untuk melakukan amal soleh. Yang keempat, warabi'u min qibali malakil mauti ayyakhudahu fi ghaflatin baghdatan. Kita harus takut kepada malaikat maut, malaikat Israel. Jangan-jangan pada saat kita lalai, malaikat Israel mencabut nyawa kita secara tiba-tiba, secara mendadak. Berarti kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu kekhawatiran yang cukup penting. Karena kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kalau ada yang tahu kapan datangnya, enak. Misalkan kita sudah dikasih tahu, kamu nanti matinya umur 63 tahun lebih 1 hari, tanggal sekian, jam sekian. Otomatis di hari itu kita langsung ibadah terus. Kalau perlu sujud yang lama, nanti mati dalam keadaan sujud, atau baca Quran yang lama, dan tidak usah kemana-mana, tidak maksiat, mengurung diri di kamar. Ya nak, tapi kematian tidak ada yang tahu. Bahkan dikatakan kematian itu adalah aqrabu ghaibin yuntadhar. Perkara yang paling dekat dari sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terlihat yang akan menunggu kepada kita. Semua itu tidak pasti, tapi kalau kematian itu pasti datangnya. Bagaimana caranya agar kita itu
mati dalam keadaan yang baik, maka kita juga perlu khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti malaikat Israil itu mencabut kita dalam keadaan lupa secara mendadak, secara tiba-tiba. Maka kekhawatiran itu, ketakutan itu adalah hal yang penting untuk kita miliki. Kita jangan merasa aman. Tahu Syekh Seso itu? Syekh Seso, seorang yang ahli ibadah, punya murid 5.000, semuanya bisa terbang. Muridnya saja itu bisa terbang, apalagi gurunya. Pernah enggak orang sekarang ngelihat ada orang yang bisa terbang? Di TV ya, iya. Nah, itu karena ada talinya itu. Talinya sangat kecil itu. Putih. Itu Syekh Barseso, orang yang ahli ibadah, ternyata matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu kadang-kadang salah untuk mengambil kesimpulan dari cerita itu. Oh, daripada orang itu banyak ibadah, toh ternyata nantinya mati su'ul khotimah, ya lebih baik kita itu tidak usah ibadah. Bukan seperti itu. Yang ahli ibadah saja ada kemungkinan untuk mati su'ul khotimah, apalagi yang tidak ahli ibadah. Jangan kebalik ngambil kesimpulan. Yang kelima, wal khamisu min qibalid dunya. Kita harus takut kepada dunia. Kita harus khawatir kepada dunia. Kenapa kok harus takut? Ayyaqtarra biha wa tashtaghilahu anil akhirah. Takut, khawatir dunia itu menyibukkan kita untuk meninggalkan akhirat. Orang kerja dan kerja. Waktunya sholat, udah tidak mau sholat. Sholat itu tidak bikin orang kaya. Sholat itu tidak bikin orang itu banyak uangnya. Apalagi yang kerja di pasar. Oh, nanti kalau ditinggal sholat, kalau ada yang beli gimana? Khawatir nanti sudah kehilangan pelanggan. Itu urusan Allah itu. Jadi kadang-kadang urusan agama itu tidak selamanya harus dilogika. Satu contoh, misalkan sabda Rasulullah, la ghina ma'azina. Tidak ada kekayaan disertai zina. Orang zina itu tidak bakal kaya. Walaupun secara akal orang zina itu tidak modal. Modal tidak orang zina? Tidak mengeluarkan uang, justru dia yang dapat uang. Secara akal dia pasti kaya karena tidak modal. Beda dengan orang yang jualan. Tapi urusan pernikahan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Tapi kalau urusan pernikahan orang itu kalau fakir dikayakan oleh Allah. Padahal pernikahan kan butuh biaya, butuh mas kawin, butuh selamatan, butuh ini, butuh itu. Tapi bisa kaya kalau dikehendaki oleh Allah. Maka kita harus khawatir kepada dunia. Jangan sampai dunia itu menipu kita, menjadikan kita tertipu dengan dunia sehingga sibuk ngurusi dunia dan lupa kepada akhirat. Yang keenam, wasadisu min qibalil ahlil ayal. Kita harus takut, kita harus khawatir kepada keluarga, anak dan istri. Kenapa kau harus takut? Apakah mereka bisa menggigit? Enggak, bukan. Ayyashtagila bihim fayashghulunahu an dzikrillahi ta'ala. Takut, khawatir mereka membuat kita sibuk dengan mereka sehingga melupakan kita untuk berzikir dan ingat kepada Allah. Kadang-kadang orang tua seperti itu, nuruti apa kata anaknya, pengen ini, pengen itu, sampai dia waktunya hadir majelis, tidak hadir majelis, waktunya sholat, tidak sholat, gara-gara nuruti keinginan anaknya. Anaknya pengen jalan-jalan, anaknya pengen dibelikan ini, akhirnya tidak jadi sedekah, akhirnya tidak jadi beramal, pengen dibelikan HP yang baru. Anak muda sekarang HP-nya bagus-bagus. Saya itu setiap kali sekolah ngajar itu HP itu tak ambil semuanya. Biar apa? Biar konsentrasi, biar fokus. Karena kalau tidak diambil itu kadang-kadang main HP. HP-nya bagus-bagus, anak sekelas MTS itu. Harganya ya pasti di atas 1 juta.
Kadang anak muda sekarang itu orang tuanya lebih mementingkan membelikan HP daripada suruh nikah. HP itu murah, tapi nikah itu jauh lebih terhormat. Tapi gara-gara HP orang itu bisa melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Bisa terjadi perzinaan, bisa terjadi ini dan itu. Dan kemarin saya ceritakan pernah saya nangani orang kesurupan. Kemudian di situ ada anak muda yang sekitar lulus SMA. Saya tanya, ini siapa? Ini tunangannya. Oh, kok di sini? Iya, sudah hampir 3 bulan. Di sini terus? Iya. Ini kamarnya? Iya. Satu kamar tunangan selama 3 bulan. Saya tidak yakin tidak terjadi apa-apa kalau sudah satu kamar itu. Orang apalagi bukan pondokan, apalagi bukan orang soleh, sekamar loh, coba ya, sekamar. Jangan-jangan tidak usah sekamar, satu ruangan saja. Walaupun banyak orang itu kadang-kadang ada syahwat, ada ini dan itu. Nah, ini sekamar cuma berdua, apa bisa terjadi kecelakaan itu, bisa terjadi perzinaan. Yang dosa siapa? Orang tuanya. Ya, anaknya juga dosa, orang tuanya juga dosa. Makanya lebih bagus kalaupun harus tunangan, nikah siri. Jadi sudah sah ya tuh nikah siri. Walaupun iya kemana-mana itu bagus. Makanya kapan hari itu ada jamaah saya yang minta saran. Ini saya masih umur 21. Ini saya nikah apa enggak gitu. Oh, udah ada orangnya. Oh, ada. Umur 21. Apa nikah siri dulu apa langsung ada acara-acara? Ya, langsung nikah di KUA saja biar tidak terjadi fitnah. Karena kalau sudah nikah di KUA itu ada buku nikahnya. Cuma di KUA itu sekarang usianya harus minimal 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Lebih baik itu, terhormat daripada orang tua sekarang itu gengsi, punya anak umur 21 tahun belum nikah itu malu. Yang dimalukan apa? Giliran anaknya kemana-mana sama laki-laki, pacaran biasa. Ini yang mestinya harus lebih malu di hadapan Allah. Kadang-kadang sampai disembunyikan anaknya. Biasa seperti itu. Daripada dia itu punya pasangan tapi tidak terhormat. Lebih baik menjomblo tapi terhormat. Begitu. Ini kan untuk menjadikan semangat yang belum nikah itu. Sayyidina Ali itu umur 21 loh nikah. Tapi benar-benar terhormat Sayyidina Ali. Umur 21 nikah. Tapi selama 21 tahun itu ya terjaga betul. Terjaga betul. Lebih baik menjomblo dalam ketaatan daripada berpacaran dalam kemaksiatan. Kan betul ya? Ya, ini alasan bagi orang yang masih belum nikah ini. Tapi bagus daripada pacaran yang tidak jelas. Mereka bangga, oh saya sudah punya tunangan. Punya tunangan kok bangga? Apa yang dibanggakan? Kemana-mana boncengan, kemana-mana dinner bareng. Yang dibanggakan apanya? Nah, ini yang keenam, ketakutan terhadap keluarga, anak dan istri. Jangan-jangan bisa menjadikan kita sibuk untuk ngurus mereka. Kadang ngurus anak, ya karena ngurus anak, waktunya sholat, tidak sholat, ngurusi anaknya, ngurusi istrinya, ngurusi yang lain yang ada hubungannya dengan keluarga. Itu 6 ketakutan, 6 kekhawatiran yang wajib kita miliki, karena itu penting, yang menjadikan hidup kita jauh lebih berkualitas, hidup kita jauh lebih bermanfaat, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.